Tapi ada satu kasus ya DNA ya, yang sampai sekarang tuh saya terus terang merinding. Merinding kenapa? Kebetulan kan saya sekolah hukum. Dan di dalam hukum itu belajarnya 3, hukum barat, hukum Islam, sama hukum adat. Dan kebetulan hukum Islam saya juga bagus gitu. Gitu. Nah itu ternyata kepake. Jadi ceritanya gini, bapak dari satu daerah di Jawa, di kota di Jawa, dia datang ke saya. Sama anaknya, bapak-bapak, anaknya 26 tahun. Dia bilang gini, "Dok, saya mau periksa DNA, dok." Ya, terus anak saya mau kawin, berita bagusnya anak saya mau kawin 1 bulan lagi. Oke, saya bilang, "Bagus Pak, selamat," saya bilang. Ya tapi saya ini Muslim, dok. Ya terus kenapa? Dari sejak dia lahir, saya nggak yakin ini anak saya. Karena pada waktu istrinya hamil, sebelum hamil, dia tuh sedang ngurus bisnis bolak-balik keluar kota. Dan dia dengar selentingan dari teman-temannya bahwa waktu dia pergi itu banyak ada laki-laki yang suka bertamu. Dan dia nggak yakin. Kenapa Bapak nggak permasalahkan dari dulu? Karena saya sayang banget sama istri saya. Saya sayang banget sama anak ini. Jadi Bapak mau periksa buat apa? Istri Bapak mana? Istri saya udah meninggal. Dia anaknya 26 tahun, mau kawin lagi sebulan lagi, istri udah meninggal. Begini dok, saya Muslim, dan orang Muslim itu kan yang kalau nikah anak perempuan tuh harus jadi wali hakimnya kan bapaknya. Ya, betul. Kalau saya bukan bapak yang benar, berarti dia zina sama suaminya dong. Dan itu saya nggak mau dia menanggung dosa itu, padahal dia nggak salah. Saya sih hasil DNA ini apapun itu nggak ada urusan, mas saya tetap sayang sama dia karena itu adalah anak saya yang saya sayangi sampai saat ini. Kan saya baru tahu apakah saya punya hak apa enggak. Oke, Pak, itu konsultasi itu gunanya gitu ya. Saya bilang oke, Pak. Anggap dia adalah memang anak Bapak. Tidak masalah kan? Tapi kalau bukan anak Bapak tahu apa akibatnya? Ya tahu dong. Saya akan datangi supaya dicari wali hakim. Nah kalau wali hakim, berarti keluarga pihak laki-lakinya kan calon suaminya kan tahu kan kalau dia anak haram. Iya, betul sekali. Belum tentu sana bisa terima loh Pak. Ya nggak apa-apa dok, daripada dia zina katanya. Diperiksa, waktu itu 3 minggu ya. Dengan segala konsekuensinya ya dok ya. Kayaknya saya mesti kasih dong. Nah, sama aja kita periksa kalau positif apa kan. Udah gitu. Terus udah gitu, datanglah 1 minggu sebelum nikah. Ya mohon maaf Pak, saya udah ngecek berapa kali itu ternyata bukan anak Bapak. Terus mereka nangisan tuh berdua. Bapaknya sekali lagi nekanin. Nah, aku percaya 100% sama Dokter Jaya. Tetapi demi Allah, saya tidak bisa jadi wali hakim. Kalau gitu-gitu, dia nangis. Konsekuensinya ke sana, ya saya tidak tahu. Ya mungkin jadi, mungkin juga enggak, tergantung kebesaran si laki-laki kan. Kadang-kadang orang kan suka lihat bibit bebet bobot ya. Saya nggak tahu lah, tapi whatever itu kita membuka sesuatu yang memang nggak terbuka.